Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, apa kabar? Bapak Ibu Guru, sehat semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa meskipun dalam situasi tetap maya ya. Baik Bapak Ibu, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, ya Bapak Ibu, kondisi pandemik hari ini, kita masih diberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali kasih sayang Allah. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada teladan seluruh umat manusia hingga akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah atas jasa-jasa orang-orang yang menyayangi kita, orang tua kita, guru-guru kita, tabi'in, para ulama, ya, orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang sehingga atas jerih payahnya hingga hari ini kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Bapak Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini izinkan saya berbagi, ya, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini pertama sesungguhnya tausiah bagi saya pribadi. Yang kedua, bisa jadi sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya. Bapak Ibu sudah paham ya. Akan tetapi marilah kita recharge begitu ya, merefresh kembali ingatan kita betapa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Yaitu bagaimana kita sebagai guru dapat menjadi teladan untuk anak-anak kita agar mereka menjadi generasi yang salih-salihah, generasi yang robbani, ya, generasi yang di masa mendatang mereka akan menjadi generasi pemimpin, generasi alim ulama yang akan membawa kemenangan Islam. Baik Bapak dan Ibu, di sini jika kita membahas tentang teladan, tentu saja tidak ada yang perlu kita bahas untuk menjadikan sosok figur selain yang tadi sudah kita sebut bersama-sama dalam sholawat kita, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dengan tegas dan jelas Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ya, kalau cari teladan tidak ada lagi selain pada diri Rasulullah. Ya, ada suri teladan yang sangat baik di sana. Ya, kemudian mengapa Rasulullah menjadi teladan? Karena begitu ya, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi saksi, untuk menjadi pembawa kabar gembira kepada kita dan memberi peringatan gitu ya, untuk menjadi peniru agama Allah. Dan dengan izinnya begitu ya, untuk menjadi cahaya penerang kita. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bertanya seperti apa kalau begitu kita harus mengidolakan Rasulullah dan seperti apa akhlak Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dengan sangat terkenal dalam perkataannya bahwa karena khuluquhur Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi dengan demikian cukuplah ya ketika kita menjadikan suatu teladan, suatu uswah, suatu figur dalam diri kita itu ya adalah menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan kita pada akhirnya adalah seorang guru ya yang tentu saja harus meniru ya, menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Dan bagaimana caranya agar kita mendidik anak kita dan menjadi teladan bagi anak-anak kita? Maka tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, bab menjadi guru di sekolah, ya tentu saja Bapak Ibu memiliki waktu yang tidak cukup banyak, ya dibandingkan dengan orang tua. Akan tetapi Bapak Ibu, hati-hati. Guru bagi anak-anak usia dini, ya usia taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini, usia 5, 6, 7 tahun, itu adalah sosok yang sangat memungkinkan untuk menjadi teladannya dan melekat di hati sanubarinya, di pikirannya, begitu ya. Sehingga anak pada usia 5, 6, 7 tahun yang sedang mencari sosok figur teladan ini bisa jadi menjadikan Bapak Ibu sebagai teladan. Oleh karena itu, ucapan, perkataan, tadi akhlak begitu ya, betul-betul dijaga, betul-betul begitu ya, dipelihara sehingga bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita.
Saya tadi katakan bahwa anak-anak usia 5, 6, 7 tahun sedang mencari figur. Betul. Sejak usia 2 tahun ya, mereka mulai bisa usia perkembangan kebahasaannya sudah mulai mapan. Usia 3 tahun, 4 tahun mereka berkembang. Mereka banyak menyerap hal dari segala hal dari lingkungannya, dari orang tuanya, ya, sehingga mereka mencari begitu ya, siapa yang akan saya tiru di dunia ini. Ya. Kalau di rumah mereka tidak menemukan apa yang mereka tiru, mereka akan mencari di tempat lain. Mereka akan mencari tokoh kartun, akan mencari idola, mungkin K-pop idol atau apa. Sehingga anak sekarang itu kan ada yang sudah pandai menyanyi, ya, ada yang sudah pandai joget sejak dia kecil. Karena dia mencari figur yang untuk ditirunya. Yang ditiru, yang dilihatnya adalah orang yang joget, orang yang nyanyi, maka itu yang dilihatnya. Tetapi kalau yang ditirunya, yang dilihatnya itu adalah orang yang baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, saya yakin anak usia itu akan sangat cepat sekali memahami Al-Quran dan mengingat Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, teladan atau meneladani ini adalah salah satu metode mendidik anak. Ya, dalam bukunya Dr. Abdullah Nasih Ulwan, beliau menyampaikan bahwa salah satu metode mendidik anak itulah dengan teladan. Yang lainnya atau dengan pembiasaan, nasihat, pengawasan, dan dengan punishment. Ya, ini perlu dijelaskan nanti selanjutnya. Dengan keteladanan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, anak-anak akan melihat mereka. Bapak Ibu berkata di sekolah, "Nah, mari kita makan dengan tangan kanan, lalu dengan membaca basmalah. Nah, sekarang masa pandemik, harus cuci tangan dulu, pakai sabun, 20 detik, baru kemudian kita berdoa dan kita makan. Makan dengan tangan kanan sambil duduk." Ya, ada lagunya kan ya, sekarang lucu sekali itu. Siapa itu yang kartun itu ya? Bagus sekali. Jadi anak-anak bisa dididik dengan berbagai macam cara yang mudah bagi mereka. Bapak Ibu kemudian di suatu waktu ketika tidak sengaja terpergok oleh anak-anaknya makan sambil berdiri. Lalu jangan sampai menyalahkan anak-anak kalau suatu hari anak-anaknya tidak makan sambil duduk. Karena melihat Bapak Ibunya makan sambil berdiri. Jadi keteladanan ini penting. Keteladanan ini harus masuk ke dalam karakter kita, harus menjadi bagian dalam diri kita, sehingga itu akan menjadi sinar yang menyinari orang lain, gitu ya. Sinar yang menjadi teladan bagi anak-anak kita, karena mereka mudah sekali untuk meniru, mereka mencari teladan figur. Begitu Bapak Ibu, ya, mohon maaf atas segala kehilafan. Sedikit saja dari saya mengenai figur teladan ini. Semoga kita sebagai guru bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, terutama di usia dini, Bapak Ibu guru beruntung menjadi guru di anak yang mudah sekali untuk diarahkan, anak-anak yang mudah sekali untuk dibentuk begitu ya, sedang masa pembentukan, sedang masa mencari mereka, maka carilah begitu ya, maka jadikanlah kita sebagai teladan baik bagi mereka. Ada kata-kata yang baik dari Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Pak Ibu ya. Jadi pada dasarnya anak melihat orang tua ya. Ketika orang tuanya berbuat dusta, maka ia tidak mungkin belajar jujur, Pak Ibu. Ya. Ketika anak melihat orang tua berkhianat, maka ia tidak mungkin belajar amanah. Ketika anak melihat orang tuanya mengikuti hawa nafsu, maka tidak mungkin ia belajar keutamaan. Ketika anak mendengar orang tuanya berkata kufur, caci maki, mencela, tidak mungkin ia akan belajar bertutur kata yang manis. Ketika anak melihat kedua orang tuanya marah, bertegang urat, emosi, berantem, gitu ya, maka tidak mungkin ia belajar sabar. Lalu ketika anak melihat kedua orang tuanya bersikap keras, bengis, sadis, gitu ya, tidak mungkin ia akan belajar kasih sayang. Kita adalah orang tua mereka di sekolah, jadilah teladan mereka. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.